Slide 1. Proposal penelitian kuantitatif. Pengaruh penggunaan platform GAMI Afrika AECQIZT terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kelas ke-7 di SMP Negeri 1 Cilegon. Perkenalkan, nama saya Eviliana Susanti. Sengan NIM 2024010146. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu, Ari Nurdiansyah, MPD. Slide 2. Alasan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksperimen dengan jenis kuasi eksperimen semu. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh perlakuan secara objektif melalui data berbentuk angka yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Slide 3. Latar belakang. Kondisi ideal. Pembelajaran pendidikan agama Islam seharusnya mampu menumbuhkan motivasi, keaktifan, dan pemahaman nilai-nilai keislaman siswa melalui pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Kondisi faktual. Pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Cilegon masih didominasi metode konvensional, sehingga motivasi dan hasil belajar siswa belum optimal. Padahal, siswa SMP merupakan generasi digital native yang lebih tertarik pada media pembelajaran interaktif. Solusi: penggunaan media pembelajaran berbasis gamifikasi seperti Quizizz dinilai mampu meningkatkan motivasi, keaktifan, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI. Slide 4. Rumusan masalah. Apakah penggunaan Quizizz berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa? Apakah penggunaan Quizizz berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Apakah terdapat perbedaan motivasi dan hasil belajar antara siswa yang belajar menggunakan Quizizz dan siswa yang belajar dengan metode konvensional? Slide 5. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan platform gamifikasi Quizizz terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan platform gamifikasi Quizizz terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Untuk mengetahui perbedaan motivasi dan hasil belajar antar siswa yang menggunakan Quizizz dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran PAI. Slide 6. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan platform gamifikasi Quizizz. Variabel terikat terdiri dari dua, yaitu motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Slide 7. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh penggunaan Quizizz terhadap motivasi belajar siswa. Terdapat pengaruh penggunaan Quizizz terhadap hasil belajar siswa. Tidak terdapat pengaruh penggunaan Quizizz terhadap motivasi dan hasil belajar. Slide 8. Populasi penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas ke-8 SMP Negeri 1 Cilegon pada tahun ajaran berjalan, dengan jumlah 252 siswa yang tersebar dalam beberapa kelas paralel. Seluruh siswa memiliki karakteristik yang relatif sama dari segi kurikulum, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, serta lingkungan belajar. Pemilihan siswa kelas ke-8 sebagai populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pada jenjang ini siswa telah memiliki kemampuan berpikir yang cukup matang untuk mengikuti pembelajaran berbasis teknologi dan gamifikasi. Selain itu, materi PAI kelas ke-8 sesuai untuk disajikan dalam bentuk kuis interaktif menggunakan Quizizz. Dengan demikian, populasi ini dianggap representatif untuk menggambarkan motivasi dan hasil belajar siswa PAI di SMP Negeri 1 Cilegon. Slide 10. Jenis data penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen
sehingga data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian. Ditinjau dari skala pengukuran, data dalam penelitian ini terdiri dari data ordinal, data interval. Data diperoleh melalui angket motivasi belajar dan tes hasil belajar siswa. Slide 11. Metode pengumpulan data. Angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Angket disusun berdasarkan indikator motivasi belajar dan menggunakan skala Likert. Karakteristik angket. Jumlah pernyataan 20 butir, 15 pernyataan positif, 5 pernyataan negatif. Diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah pembelajaran. Data angket diberi skor sesuai skala Likert dan dianalisis secara statistik. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran. Tes berupa post-tes pilihan ganda sebanyak 20 soal. Disusun berdasarkan indikator pembelajaran PAI kelas 8. Nilai tes dianalisis untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Observasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran PAI. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, meliputi keaktifan siswa, perhatian terhadap pembelajaran, partisipasi selama kegiatan belajar. Data observasi digunakan sebagai data pendukung. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, meliputi data jumlah siswa kelas ke-8, nilai ulangan harian atau rapor, foto kegiatan pembelajaran menggunakan kuisis. Data dokumentasi berfungsi sebagai penguat data utama dari angket dan tes. Slide 12. Instrumen penelitian. Angket motivasi belajar skala Likert. 20 butir. Tes hasil belajar tes pilihan ganda, 20 soal. Observasi keaktifan, perhatian, partisipasi, tanggung jawab. Tujuan: memperoleh data valid dan reliabel. Slide 13. Keabsahan data. Uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan pada angket motivasi belajar, tes hasil belajar. Jenis validitas yang digunakan adalah validitas empiris, validitas butir, dengan teknik korelasi product moment Pearson, menggunakan taraf signifikansi 5% 0,05. Kriteria: R hitung R tabel butir valid, R hitung R tabel butir tidak valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen. Uji reliabilitas dilakukan pada angket motivasi belajar menggunakan teknik LV-Cronbach. Kriteria reliabilitas: Cronbach-LV 0,7 instrumen reliable, Cronbach-LV 0,7 instrumen tidak reliable. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan angket memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan. Slide 14. Teknis analisis data. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data tanpa menarik kesimpulan umum. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa, mendeskripsikan hasil belajar siswa. Analisis meliputi rata-rata min, nilai maksimum dan minimum, persentase, standar deviasi jika diperlukan. Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran awal kondisi kelas, eksperimen, dan kelas kontrol. Statistik inferensial dan uji hipotesis. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji prasyarat. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Sig. 0,05 data normal. Uji homogenitas Levin. Sig. 0,05 data homogen. Uji hipotesis. Uji T-independent sample t-test digunakan jika data normal dan homogen. Sig. 0,05 H ditolak. Uji Mann-Whitney digunakan jika data tidak berdistribusi normal.
Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan kuisis terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.